Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini. Tema kita hari ini adalah ketakutan tak terbayangkan. Tema kita atau nas kita terambil dari Kejadian 32 ayat 24 yang berbunyi demikian. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Saudara sekalian, apa yang Anda rasakan seandainya sekian lama Anda berada di luar negeri untuk menempuh studi atau bekerja, dan tiba waktunya Anda pulang ke rumah, berjumpa kembali dengan orang tua, sanak saudara yang selama ini terpisah ribuan kilometer jauhnya. Apalagi ketika Anda pergi sebagai seorang bujangan, kemudian Anda pulang membawa pasangan dan anak-anak yang belum pernah mereka jumpai secara langsung. Tentu sangat menggembirakan, bukan? Membayangkan betapa indahnya pertemuan itu, hangatnya pelukan satu sama lain, dan tangisan sebagai ungkapan perasaan rindu yang akhirnya terobati. Namun hal ini tidak berlaku dengan Yakub. Ketika para utusan menyampaikan kabar kepadanya bahwa Esau kakak kandungnya yang sudah tidak pernah ia jumpai selama 20 tahun itu datang untuk menjumpai dirinya, ia merasakan ketakutan yang besar. Di dalam Kejadian 32 ayat 7. Mengapa demikian? Jika Anda membaca Kejadian 27, tentu Anda akan mengetahui penyebabnya. Rupanya perjumpaan terakhir Esau dan Yakub, dua saudara kembar itu, tidak di dalam kondisi baik-baik saja. Sebaliknya, Esau diliputi oleh kemarahan yang besar, bahkan berniat membunuh adiknya yaitu Yakub, oleh karena Yakub telah merampas hak kesulungan yang seharusnya menjadi hak Esau. Yakub pun lari tunggang langgang meninggalkan rumah bapak dan ibunya, menuju ke rumah Laban pamannya, adik dari Ribka ibunya. Memang Tuhan telah begitu memberkati kehidupan Yakub dengan dua istri yang merupakan anak-anak Laban, beserta kedua gundiknya dan lebih dari 12 anak yang Tuhan karuniakan. Namun telah 20 tahun ia tidak berjumpa dengan Ishak ayahnya, sehingga ia rindu kembali ke Hebron di Kanaan di mana ayahnya berada. Namun bagaimana dengan Esau? Masihkah ia menaruh dendam dan ingin membunuhnya? Tidak ada kepastian. Namun ia sadar bahwa selama ia belum berbaikan kembali dengan saudaranya itu, tugasnya belum usai dan hatinya juga belum menjadi tenang. Yakub pun membawa segenap anggota keluarganya, budak-budak dan ternaknya yang begitu banyak, berjalan menuju negeri kelahirannya, membawa misi perdamaian untuk merajut kembali relasi yang selama ini rusak. Namun kini ia merasakan ketakutan yang besar ketika Esau hendak menemuinya dengan membawa 400 orang. Wow, 400 orang. Apakah Esau hendak membalaskan dendam yang selama ini ia pendam? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sebagaimana Yakub yang menipu Esau, maka ada kalanya di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan yang tergolong fatal kepada sesama anggota keluarga, teman atau sahabat, yang mengakibatkan relasi yang semula indah dan hangat berubah menjadi dingin, rusak, bahkan timbul rasa dendam. Sebagai murid Kristus, kita sadar untuk membawa perdamaian sehingga kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut, merajut kembali persahabatan yang pernah terjalin. Namun hal itu tentu tidak mudah. Hari ini kita belajar dari Yakub yang mengambil langkah berani untuk berjumpa kembali dengan Esau, meskipun ia tidak pernah tahu bagaimana respon Esau kemudian. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang, menjadi agen Kristus yang membawa damai di tengah dunia yang penuh konflik. Meskipun tidak mudah, mari kita memulai dengan tekad yang teguh di dalam hati dan langkah berani untuk melangkah, karena itulah kehendak Allah. Amin.